Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang gerak melingkar. Contoh gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian atau definisi gerak melingkar. Frekuensi dan periode pada gerak melingkar. Perpindahan sudut. Konversi satuan sudut. Kecepatan sudut dan kecepatan linear. Contoh gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari. Gerakan putaran jarum jam analog, gerakan putaran roller coaster, gerakan putaran komedi putar, gerakan putaran roda kendaraan, gerakan putaran permainan atraksi tong setan, gerakan putaran baling-baling helikopter, kipas angin, kapal, dan lain-lain, gerakan putaran turbin, gerakan putaran mesin diesel, gerakan kendaraan di jalan yang menikung. Ini contoh gambarnya, ada beca angkasa, roller coaster, gasing yang berputar, ayunan yang berputar, gerakan putaran ban sepeda, gerakan putaran jarum jam, putaran baling-baling kipas angin, atraksi tong setan, kincir angin, kendaraan yang bergerak menikung, ban mobil yang berputar, gir mesin yang berputar, dan komedi putar. Pengertian gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak benda yang memiliki lintasan yang berupa lingkaran. Pada pembahasan ini dibahas tentang gerak melingkar beraturan, yaitu gerak melingkar yang memiliki kelajuan linear tetap. Ini ada gambar sebuah partikel bergerak melingkar, lintasannya berbentuk lingkaran. Dia memiliki kecepatan sudut omega dan kecepatan linear v. Ini nanti akan dibahas ya. Frekuensi dan periode. Periode adalah waktu yang diperlukan suatu benda untuk melakukan satu putaran penuh. Simbolnya T besar. Frekuensi adalah banyaknya benda melakukan putaran tiap detik atau banyaknya putaran per detik. Simbolnya F kecil. Persamaan frekuensi dan periode. F frekuensi ya. F sama dengan N dibagi T. Dan T, ini periode, T sama dengan T kecil dibagi N. Sehingga hubungan antara frekuensi dan periode ditulis sebagai berikut. Frekuensi F sama dengan 1 per T dan periode T sama dengan 1 per F. Dengan F adalah frekuensi, satuannya Hertz, N adalah banyaknya putaran, tidak memiliki satuan ya. T kecil adalah waktu, satuannya sekon. T besar adalah periode, satuannya sekon. Dalam dunia teknik dan industri, untuk satuan frekuensi sering dipakai RPM, rotation per minute, atau putaran per menit. Dengan demikian, hubungan antara Hertz dan RPM dapat ditulis sebagai berikut. 1 Hertz sama dengan 60 RPM, dan 1 RPM sama dengan 1 per 60 Hertz. Contoh ya, 360 RPM berapa Hertz? 360 RPM itu sama dengan 360 per 60 Hertz, sama dengan 6 Hertz. Yang kedua, 90 Hertz berapa RPM? Jawab 90 dikali 60 sama dengan 5400 RPM. Contohnya misalkan mesin blender, dia bergerak frekuensinya 12.000 RPM. Berarti mesin blender itu 12.000 putaran per menit.
atau mesin cuci 1400 rpm. Berarti mesin cuci bergerak dengan frekuensi 1400 putaran per menit dan lain-lain. Perpindahan sudut. Perhatikan gambar. Perpindahan partikel atau benda pada gerak melingkar disebut perpindahan sudut. Untuk berpindah dari posisi A ke B, perhatikan gambarnya, roda telah menempuh perpindahan sudut theta. Cara mengukur perpindahan sudut dengan 3 cara. Yang pertama, mengukur theta dalam derajat. Satu putaran penuh itu sama dengan 360 derajat. Yang kedua, mengukur theta dalam putaran. Satu lingkaran penuh sama dengan satu putaran. Yang ketiga, mengukur theta dengan radian. Radian adalah satuan untuk sudut dalam sistem internasional. Sehingga nanti kita akan sering menggunakan radian ya. Theta adalah perbandingan antara jarak linear X dengan jari-jari roda R. Sehingga theta rad sama dengan X dibagi R. Karena satu putaran sama dengan satu keliling lingkaran, jadi X itu sama dengan 2πr. Kita tahu waktu SMP ya, 2πr itu adalah rumus keliling lingkaran. Sehingga theta sama dengan 2πr dibagi R radian, sama dengan 2π radian. Jadi theta sama dengan 2π radian. Konversi satuan sudut. Satu putaran sama dengan 360 derajat. 360 derajat sama dengan 2π radian. Sama dengan 2π rad kalau disingkat. 1 radian sama dengan 180 per pi derajat, sama dengan 57,3 derajat. Contoh, ubahlah sudut 120 derajat ke dalam radian dan putaran. Jawab, dengan menggunakan faktor konversi 2π radian per 360 derajat, kita peroleh 120 derajat sama dengan 120 derajat dikali 2π radian dibagi 360 derajat, sama dengan 120 derajat dikali 2, kemudian dibagi 360 derajat dikali pi radian, sama dengan 240 derajat dibagi 360 derajat pi radian, sama dengan 2/3 pi radian. Dengan menggunakan faktor konversi 1 putaran per 360 derajat, kita peroleh 120 derajat sama dengan 120 derajat dikali 1 putaran dibagi 360 derajat, sama dengan 120 derajat dibagi 360 derajat putaran, sama dengan 1/3 putaran. Kecepatan sudut. Sebuah benda yang bergerak melingkar, dia memiliki dua kecepatan, yaitu kecepatan sudut dan kecepatan linear. Kecepatan sudut yaitu hasil bagi sudut pusat yang ditempuh benda dengan selang waktu tempuhnya. Karena untuk menempuh sudut pusat 360 derajat atau 2π radian diperlukan waktu tempuh 1 periode, maka kecepatan sudut dirumuskan sebagai omega sama dengan 2π per T, atau omega sama dengan 2πf. Dengan omega adalah kecepatan sudut, satuannya radian per sekon, T adalah periode, satuannya sekon, F adalah frekuensi, satuannya hertz. Nah, ini gambarnya. Sebuah benda bergerak melingkar, dia memiliki kecepatan sudut omega dan kecepatan linear v. Selanjutnya adalah kecepatan linear. Kecepatan linear adalah hasil bagi panjang lintasan yang ditempuh dengan selang waktu tempuhnya. Karena untuk menempuh satu keliling lingkaran atau 2πr,
diperlukan waktu tempuh 1 periode atau T, maka kecepatan linear dirumuskan sebagai V sama dengan 2πr dibagi T, atau V sama dengan 2πr dikali F. Dengan V adalah kecepatan linear, satuannya meter per sekon. F adalah frekuensi, satuannya Hertz. T adalah periode, satuannya S, sekon. R adalah jari-jari lingkaran, satuannya meter. Gambarnya sama seperti tadi, sebuah benda bergerak melingkar, dia memiliki kecepatan sudut omega dan kecepatan linear V. Hubungan antara kecepatan sudut dengan kecepatan linear. Omega sama dengan 2πf dan V sama dengan 2πrf. Maka V sama dengan omega dikali R, atau omega sama dengan V dibagi R. Contoh soal. Suatu kipas angin berputar pada 360 rpm. Jika diameter daun kipas adalah 40 cm, tentukan kecepatan sudut kipas. Yang kedua, kecepatan linear tepi kipas. Penyelesaian. Diketahui F sama dengan 360 rpm sama dengan 360 dibagi 60 Hz. Hasilnya adalah 6 Hz. Kemudian diameter kipas anginnya adalah 40 cm. Maka jari-jarinya adalah 20 cm. 20 cm dirubah ke dalam meter, hasilnya 0,2 meter. Ditanyakan kecepatan sudut omega dan kecepatan linear V. Jawab, omega sama dengan 2πf sama dengan 2π dikali 6 Hz sama dengan 12π radian per sekon. Jadi kecepatan sudut kipasnya adalah 12π radian per sekon. Selanjutnya V atau kecepatan linear sama dengan omega dikali R sama dengan 12π radian per sekon dikali 0,2 meter. Hasilnya 2,4π meter per sekon. Jadi kecepatan linear tepi kipas adalah 2,4π meter per sekon. Sekian pembahasan tentang gerak melingkar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.